Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kuliah mengenai proses pengkajian, diagnosa, rencana, implementasi, evaluasi proses keperawatan berbasis budaya. Untuk topik pertama terkait pengkajian. Dalam pengkajian proses keperawatan berbasis budaya, ada 7 dimensi yang harus kita kaji, dan ini akan menjadi pertimbangan kita di dalam menegakkan diagnosa, membuat perencanaan, melakukan intervensi, dan juga evaluasi. Yang pertama adalah faktor teknologi, dilanjutkan dengan agama dan filosofis, kekerabatan dan sosial, nilai budaya dan gaya hidup, faktor politis dan legal, ekonomi, dan pendidikan. Kita akan bahas satu persatu. Untuk faktor teknologi, ini adalah tentang teknologi apa saja yang dimanfaatkan atau digunakan oleh keluarga atau individu atau masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatannya. Hal ini bermaksud juga bahwa persepsi individu atau keluarga dikaji terkait penggunaan teknologi untuk mengatasi permasalahan kesehatan, termasuk alasan mencari bantuan kesehatan, persepsi sehat sakit dari klien, baik itu individu, keluarga, maupun masyarakat, bagaimana kebiasaan berobatnya, dan apa yang dia lakukan, apa yang mereka lakukan untuk mengatasi masalah kesehatan. Di poin-poin ini menjadi pertimbangan kita ketika kita mengkaji faktor teknologi. Saya ulangi, persepsi tentang penggunaan teknologi untuk mengatasi permasalahan kesehatan, alasan mencari bantuan kesehatan, persepsi sehat sakit, kebiasaan berobat, dan bagaimana cara mereka mengatasi masalah kesehatan. Kita lanjut, faktor yang berikutnya adalah faktor agama dan filosofi. Ini juga merupakan poin dalam pengkajian keperawatan berbasis budaya. Yang dimaksud dengan faktor agama dan filosofi adalah kita mengkaji agama apa yang dianut mereka kalau memang mereka menganut suatu agama. Selain nama agamanya, kita juga perlu mengetahui apa kebiasaan yang dilakukan oleh pemeluk agama tersebut yang berdampak positif terhadap kesehatan, termasuk kebiasaan yang berdampak negatif terhadap kesehatan. Selain kebiasaan yang berdampak positif dan berdampak negatif, bagaimana upaya mereka mencari bantuan kesehatan dikaitkan dengan agama mereka dan filosofi hidup yang mereka yakini. Kalau contohnya upaya mencari bantuan kesehatan, misalnya kalau dalam agama Islam, kalau seorang muslim itu diminta untuk berikhtiar ketika dia sakit. Seorang muslim tahu bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Itu masuk dalam ajaran agama Islam. Jadi ketika kita mengkaji faktor agama ini, kita juga berusaha untuk mencari bagaimana agamanya atau filosofi hidup yang diyakini mereka itu berkaitan dengan upaya si klien untuk mencari bantuan kesehatan. Apakah ada dalam nilai-nilai agama dan filosofi hidupnya yang terkait dengan upaya mencari bantuan kesehatan.
Selanjutnya, untuk faktor agama ini juga dan termasuk filosofi hidup ini juga kita mengkaji apakah konsep diri dari si klien secara utuh. Karena konsep diri ini juga akan berpengaruh terhadap kesehatan seseorang atau suatu keluarga atau juga masyarakat. Termasuk juga status pernikahan, persepsi klien terhadap kesehatan, cara beradaptasi terhadap situasi dan kondisi, cara pandang klien terhadap penyebab penyakit, serta cara pengobatan dan cara penularan terhadap orang lain. Poin-poin ini yang biasanya ada atau terkait erat dengan faktor agama dan filosofi hidup seseorang. Contoh untuk status pernikahan misalnya, ini terkait juga faktor agama ya. Karena kalau agama tertentu seperti agama Islam, pernikahan itu adalah sunnah, ya. Pernikahan itu adalah sunnah, sesuatu yang berpahala ketika mereka menjalankannya. Sehingga aspek status pernikahan ini masuk dalam faktor agama itu sendiri. Karena penganut agama Islam digesa, ya, kalau ingin mengikuti sunnah nabinya, dia digesa untuk menikah. Dan termasuk nilai-nilai yang ada dalam pernikahan itu sendiri, dalam Islam, itu betul-betul diatur. Hubungan suami istri seperti apa, kemudian kalau sudah menikah dan memiliki anak seperti apa, itu sangat-sangat rinci. Sehingga hal-hal ini semua yang ada dalam poin faktor agama dan filosofi ini menjadi concern kita pada saat kita mengkaji faktor agama dan filosofi yang merupakan pengkajian, yang merupakan aspek penting dalam pengkajian berbasis budaya. Saya lanjut dengan faktor yang berikutnya, yaitu faktor kekeluargaan dan sosial. Ini tentang nama lengkap dan nama panggilan, marganya, usianya, tempat tanggal lahirnya, jenis kelamin, status, tipe keluarga, tumbuh kembang keluarga, pengambilan keputusan dalam anggota keluarga, hubungan klien dengan kepala keluarga, kebiasaan rutin yang dilakukan oleh keluarga. Nama dan nama panggilan itu cukup mencerminkan budaya seseorang ya. Kalau di Makassar ini yang saya pahami, ada nama aslinya, nama yang tertulis di ijazah, dan ada nama panggilan khusus. Daeng siapa begitu ya. Dan pengambilan atau penentuan nama panggilan ini biasanya mereka mengandung aspek filosofi tersendiri. Ketika si ini diberikan daeng apa, itu dia punya makna tersendiri, dan itu umumnya mereka menjadi sesuatu yang bisa mempengaruhi kehidupannya. Oke, kalau yang lain saya kira jelas ya kenapa marga itu kemudian juga harus dipahami, karena untuk status sosial itu bisa dilihat dari marganya. Pengambilan keputusan dalam anggota keluarga ini jelas. Ini betul-betul terkait faktor kekeluargaan. Dan ini kita tidak bisa pandang remeh. Pengambilan keputusan dalam anggota keluarga itu penting diketahui. Kenapa? Karena banyak sekali intervensi keperawatan kita umumnya akhirnya kemudian jadi tidak bisa dilaksanakan atau termentahkan karena adanya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lain, yang kuat dibanding dengan klien kita.
Saya lanjut dengan faktor yang berikutnya, yaitu faktor nilai budaya dan gaya hidup. Ya, namanya saja sudah faktor nilai budaya. Jadi ini juga tentu saja berbicara atau sangat penting dalam pengkajian berbasis budaya. Posisi atau jabatan, bahasa yang digunakan, bahasa nonverbal, kebiasaan membersihkan diri, makan, pantangan, dan seterusnya. Ini memang betul-betul menyangkut aspek budaya dan gaya hidup yang sangat mempengaruhi kesehatan. Selanjutnya, faktor politis dan legal, jam kedatangan ke rumah, keluarga, dan lain-lain. Termasuk juga bisa terkait kebijakan, misalnya perjodohan, ini juga bisa masuk. Ya. Misalnya, marga ini harus menikah dengan sesamanya yang sederajat, itu juga masuk dalam aspek politis. Dan biasanya ada peraturan tersendiri mengenai ini di tokoh-tokoh adat. Kira-kira seperti itu. Ini sangat mempengaruhi juga loh. Aspek perjodohan itu sangat mempengaruhi juga keputusannya individu dalam menjalankan intervensi keperawatan yang sudah direncanakan. Yang lainnya untuk aspek politik dan legal tadi sudah ada yang bertanya, jadi saya sudah jawabkan ya. Kemudian faktor ekonomi. Mengenai faktor ekonomi ini, pekerjaan klien, sumber biaya pengobatan, kebiasaan menabung, dan jumlah tabungan sebulan. Ini juga merupakan hal yang tidak terlepas dari budaya ya. Seorang dengan pekerjaannya itu juga akan mempengaruhi budayanya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Faktor pendidikan, tingkat pendidikan terakhir. Termasuk juga sebenarnya latar belakang pendidikannya, bukan cuma levelnya ya, latar belakang dia dari misalnya dari profesi apa, itu juga mempengaruhi. Aspek kesehatan termasuk budaya yang dia terapkan sehari-hari. Oke. Komunikasi transkultural. Komunikasi lintas budaya ini dimulai melalui proses diskusi dan bila perlu dapat dilakukan dengan mengidentifikasi cara-cara orang berkomunikasi dari berbagai budaya di Indonesia. Maksudnya bahwa untuk melakukan komunikasi lintas budaya, hal yang paling menunjang itu adalah kita berdiskusi dengan mereka dan di samping itu juga mengidentifikasi cara berkomunikasi dengan mereka. Pada saat kita menjadi perawat di keluarga, untuk bisa bekerja bersama keluarga, maka kita harus mampu berkomunikasi dengan cara yang alamiah, tidak dibuat-buat. Sehingga dengan demikian akan memudahkan kita memperoleh informasi yang spesifik tentang budaya keluarga tersebut. Ya, bahwa komunikasi nonverbal itu lebih bermakna daripada komunikasi verbal sering kita temukan karena banyak orang yang tidak mampu mengungkapkan secara verbal keluhan termasuk kondisi bahagia ya, yang dia alami. Hindari stereotip ini maksudnya bahwa kita menghindari hal-hal yang ungkapan-ungkapan yang klise, yang tidak jelas, atau bahkan berkonotasi negatif. Lanjut dengan diagnosa. Sesungguhnya ketika kita buka Nanda,
budaya ya, diagnosa yang terkait budaya ini khusus untuk diagnosa yang memasukkan kata budaya dalam nama diagnosanya itu tidak ada. Namun dalam banyak diagnosa yang ada dalam Nanda, kita bisa menemukan masalah budaya yang ada dalam diagnosa tersebut. Baik itu ada dalam definisi diagnosanya, atau batasan karakteristiknya, atau faktor resikonya, atau faktor yang berhubungan. Dengan demikian, ketika kita ingin menegakkan diagnosa yang terkait budaya, maka kita harus perhatikan bahwa untuk menegakkan diagnosa yang terkait budaya itu tetap mengacu pada batasan karakteristik dan faktor risiko, di mana mempertimbangkan faktor yang berhubungan dengan dari diagnosis tersebut. Ini contoh-contoh diagnosa ya, yang ada kaitannya dengan budaya. Misalnya self-isolation, dari social isolation. Ya, kalau dari definisinya tidak ada yang terkait budaya, tapi ketika kita lihat batasan karakteristiknya, di sini adalah member of a subculture. Jadi seseorang itu bisa saja kemudian mengalami isolasi sosial ketika dia ternyata merupakan anggota dari satu budaya yang stratanya di bawah. Ini jelas-jelas member of a subculture, ini jelas-jelas terkait budaya. Maka ketika kita ingin menegakkan diagnosa isolasi budaya, ini kita harus tetap pertimbangkan batasan karakteristik yang lain, tapi juga melihat kalau kita ingin menegakkan bahwa ini adalah diagnosa terkait budaya, kita pertimbangkan aspek member of a subculture ini, anggota dari budaya yang dia di bawahnya, kasta di bawah. Kemudian di sini juga di defining karakteristiknya kita bisa lihat juga yang values incongruent with cultural norms. Jadi untuk isolasi sosial ini juga batasan karakteristiknya diantaranya juga terkait dengan adanya norma-norma dalam budaya yang nilainya itu tidak kongruen, tidak sesuai dengan kesehatan, atau bertolak belakang dengan kondisi yang normal. Kemudian ada juga di batasan karakteristik yang ketiga ini adalah cultural incongruence. Jadi inkongruensi budaya. Jadi memang kalau kita lihat di sini, isolasi sosial ini betul-betul merupakan diagnosa yang sangat terkait dengan budaya. Sekali lagi, kalau misalnya kita ingin mengangkat diagnosa ini terkait budaya, maka tentu batasan karakteristik yang kita utamakan adalah batasan karakteristik yang terkait budaya. Di related factor-nya juga kita bisa lihat ya di sini untuk faktor related factor-nya untuk isolasi sosial, ada values incongruent with cultural norms. Ada nilai-nilai yang tidak kongruen dengan norma-norma budaya. Sini juga ada kata-kata social behavior incongruent with norms. Dan norma ini terkait budaya juga. Selanjutnya di sebelah kanannya untuk disturbed body image. Ini diagnosa yang lain ya, yang terkait budaya. Ada diantaranya adalah related factor-nya adalah cultural incongruence. Jadi disturbed body image ini adalah diagnosa yang juga terkait dengan masalah budaya.
Ya, lanjut, contoh yang lain adalah perceived constipation. Perceived constipation ini sebenarnya kalau kita pikir, apa kaitannya antara konstipasi dengan budaya? Tapi kalau kita lihat baik-baik, ya di related factornya ini ada juga cultural health beliefs, keyakinan kesehatan yang terkait budaya. Jadi ini juga bisa kemudian menjadi diagnosa yang terkait budaya ketika faktor yang dikaitkan itu adalah faktor yang akibat kepercayaan akan kesehatan yang terkait budaya. Contohnya ketika ibu habis melahirkan, misalnya, itu beberapa budaya melarang si ibu itu untuk makan sayur. Yang dikasih cuma nasi sama ikan bakar misalnya. Tidak ada sama sekali sayurnya. Padahal ketika seseorang baru habis melahirkan, terutama yang melahirkan vaginal, ya, yang melahirkan secara normal, itu kan sangat susah dan bahkan cenderung untuk mengalami konstipasi. Kenapa? Karena area di sekitar area di vagina itu kan habis luka dan tidak jarang harus dijahit. Itu bisa saja menimbulkan konstipasi karena rasa nyeri yang dialami dicampur dengan kebudayaan dari si klien yang mengharuskan dia untuk tidak makan sayur atau yang memaksa dia untuk tidak boleh makan sayur. Kira-kira itu ya contoh-contoh untuk intervensi. Ini beberapa sudah saya cantumkan. Impaired physical mobility, self-neglect. Ini beberapa diagnosa yang terkait budaya. Mungkin adik-adik sekalian juga bisa dapat yang lain, asal rajin membaca di Nanda. Oke, ini juga impaired verbal communication. Jelas kalau yang komunikasi ya, karena komunikasi ini berkaitan dengan budaya. Ya, ini human dignity, ini jelas ya, terkait kemanusiaan biasanya memang terkait budaya. Disturb personal identity, ini jelas, personal identity. Tadi ada faktor pengkajian itu terkait konsep diri ya. Jadi memang di pengkajian kita itu ada bicara tentang konsep diri. Ya, memang untuk masalah identitas personal ini itu terkait dengan budaya. Merupakan diagnosa yang terkait budaya. Kemudian risk for disturbed personal identity ini jelas. Chronic low esteem. Ya, ini juga sangat terkait erat ya. Kemudian ini risknya diagnosa disturbed body image. Ini jelas ya, terkait konsep diri ini rata-rata. Kemudian impaired social interaction, interaksi sosial jelas ya, ini terkait budaya. Readiness for enhanced decision making, jadi kesiapan untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Tadi di bagian pengkajian budaya juga kita untuk faktor kekeluargaan itu kan salah satunya terkait pengambilan keputusan. Jadi wajarlah ya kalau ini dimasukkan dalam diagnosa yang terkait budaya untuk decision making ini. Oke, ini juga moral distress, jelas ya, religiosity ya, terkait agama ya. Ini memang ada faktornya sendiri, agama dan filosofi. Impaired religiosity sama. Kemudian apa lagi? Banyak ya ternyata. Spiritual distress ya, aspek spiritual memang masuk dalam pengkajian budaya. Kenyamanan, ini kenyamanan juga masuk ya. Oke. Ini sepertinya yang terakhir, social isolation. Kita masuk ke outcome. Adik-adik tentu sudah belajar ya bagaimana menetapkan diagnosa, kemudian NOC dan juga NIC dalam menyusun rencana asuhan keperawatan.
Nah, untuk proses keperawatan berbasis budaya ini tetap sama juga caranya, ya. Penetapan tujuan atau hasil yang diharapkan ini tentu mengacu pada diagnosa yang diangkat berbasis masalah budaya yang diidentifikasi dari hasil pengkajian yang kita lakukan bukan tadi. Sebenarnya pengkajian budaya itu banyak, tapi karena saya mintanya yang 7 dimensi, yang jadi saya berikannya yang 7 dimensi itu. Tapi kalau adik-adik rajin baca, banyak banyak pengkajian budaya dan itu cukup membantu kita untuk menegakkan diagnosa. Jadi saya cuma berikan satu referensi karena itu yang diminta di RPS, ya. Tapi saya sih berharap kalian semua menjadi mahasiswa yang rajin membaca dan punya wawasan yang luas. Saya cuma kasih bocoran bahwa pengkajian terkait budaya ini banyak, item-itemnya banyak, walaupun sebenarnya mirip satu dengan yang lainnya. Jadi silakan membacalah. Karena kalau kita kuliah untuk pengkajian saja 2 kali 50 menit itu tidak cukup. Oke, saya lanjut. Contoh NOC berbasis masalah budaya. Jadi ini pada dasarnya cuma contoh saja yang saya berikan. Bukan cuma ini sebenarnya, pasti banyak lagi. Kayak yang tadi yang saya bilang, nanda, diagnosa terkait masalah budaya itu banyak. Silahkan rajin-rajin baca saja. Nah, bagaimana caranya mencari NOC? Kalau saya biasanya untuk meminimalisir tidak ditemukannya NOC yang terkait dengan diagnosa, maka saya selalu menganjurkan ke mahasiswa jangan cari linkage-nya atau tautannya dengan diagnosa, tapi buka dulu dari domainnya. Ya. Domain-domain, cari di antara domain 1 sampai 7 itu yang bicara tentang budaya. Contohnya yang ini ya, yang paling atas ini. Cultural needs fulfillment. Ini jelas terkait cultural. Jadi kalau misalnya dibuka ini, cultural needs fulfillment itu ada definisinya. Kalau misalnya adik-adik lihat NOC, misalnya masalah komunikasi di sini, ya tertulisnya komunikasi. Tapi kalau yang kita pahami kan masalah komunikasi ini juga terkait dengan budaya. Silahkan buka definisinya. Definisinya biasanya siapa tahu di situ ada terkait budaya. Kemudian lihat juga indikatornya, siapa tahu memang terkait kultur. Ini saya ambil contoh yang betul-betul menyatakan keterkaitannya dengan budaya yang ditandai dengan kata culture. Tapi sebenarnya NOC yang lain itu boleh saja, boleh jadi juga punya keterkaitan dengan masalah budaya. Tinggal lihat saya definisinya dan juga indikator-indikatornya. Nah, ini saya cuma berikan saja yang betul-betul terang-terangan menyebutkan kata kultur, culture di NOC-nya. Oke, saya lanjut. Ini juga comfort status, ya. Ini masalah kenyamanan. Tadi kan ada diagnosa saya yang terkait comfort, ya. Comfort status NOC ini yang terkait socio-cultural. Kemudian apa lagi di sini? Community risk cultural, unhealthy cultural tradition. Ini tradisi budaya yang tidak sehat. Ini juga di diagnosa yang tadi saya perkenalkan juga ada beberapa yang terkait tradisi ya, yang bertentangan dengan masalah kesehatan, misalnya yang konstipasi tadi. Oke, itu cuma contoh. Kalian bisa cari yang lebih lagi, ya. Rajin-rajin buka saja buku kitab sucinya itu. Nanda, NOC, dan NIC. Itu kalau sudah rajin baca itu, ditambah dengan rajin ikut kuliah, insya Allah ya, bisa jadi perawat yang profesional. Oke, lanjut untuk yang ini, kita bisa lihat di sini ya, contohnya. Client satisfaction yang tadi, contoh yang pertama, cultural needs fulfillment. Kita bisa lihat di definisinya di sini menyebutkan kata cultural juga. Ada juga values, ya, nilai. Nilai itu memang terkait sama culture, social structure juga. Nah, setelah kita lihat definisinya, kita lihat lagi indikatornya. Nah, yang ini saja, yang poin yang pertama saja, respect for cultural beliefs. Culture lagi.
Yang kedua, respect for cultural health behavior, culture lagi. Respect for personal values, values itu terkait culture lagi. Perspektif, itu juga cultural. Jadi secara umum, yang ada di NOC Cultural News Fulfillment ini itu terkait dengan budaya. Jadi mungkin juga adik-adik bisa temukan NOC yang lain yang tidak tertera kata culture di situ, tapi setelah dilihat definisinya, dilihat indikatornya itu terkait budaya, maka itu bisa digunakan kalau sesuai dengan data kita, itu bisa digunakan untuk NOC kita yang terkait masalah budaya. Ya lanjut. Ini samalah penjelasannya, yang ini social culture ya. Di sini juga ada language, bahasa. Bahasa itu kan terkait budaya, komunikasi, kemudian relationship, hubungan kekeluargaan. Tadi ada ya aspek yang masuk dalam pengkajian. Jadi pastikan poin-poin yang ada dalam pengkajian kita itu kita korelasikan dengan NOC kita. Misalnya masalahnya ada terkait kekerabatan atau kekeluargaan tadi. Kita cari ya NOC yang bicara tentang masalah relationship tadi, hubungan kekeluargaan tadi. Seperti itu. Jangan sampai datanya bicara tentang kekeluargaannya, relationship-nya atau hubungannya, tapi kita kasih NOC-nya NOC yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang ada. Tidak boleh seperti itu. Walaupun mungkin kalau kita buka di bagian belakang dari NOC, ini diagnosanya linkage dengan NOC yang ada di situ. Tidak boleh seperti itu. Pastikan bahwa datanya itu, bahwa NOC-nya itu terkait dengan data yang menjadi concern kita sebagai masalah utama dari si klien. Bukan berdasarkan tautannya. Tautan itu, linkage dengan diagnosa itu hanya membantu kita. Tapi kita harus pastikan bahwa data-data permasalahan hasil pengkajian kita itu betul-betul diselesaikan masalahnya, di mana indikatornya atau capaiannya itu sudah kita ukur dari NOC-nya. Masih contoh lagi kayaknya ini, ya. Sama lah ya. Di sini masalah culture ada di definisinya dan juga ada di indikatornya. Mudah-mudahan ini sudah masuk intervensi. Ya, mantap. Biar cepat selesai. Nah, perencanaan. Untuk aspek perencanaan, penetapan perencanaan mengacu pada diagnosa yang diangkat berbasis masalah budaya yang teridentifikasi dari hasil pengkajian. Ini yang saya tekankan tadi. Data yang dilihat sebagai masalah itu yang harus diselesaikan, ya. Jadi menetapkan NOC-nya dan menetapkan intervensinya itu harus selaras dengan datanya. Jangan lain datanya, dimasukkan juga lain NOC-nya. NOC-nya tidak terkait dengan mengatasi masalah datanya, dan apalagi intervensinya. Jangan seperti itu. Jadi kita harus mengacu kepada datanya. Oke. Ini contoh intervensi. Di sini saya cuma kasih contoh yang ada kata culture-nya ya, diantaranya culture brokerage. Tapi sama seperti NOC tadi dan sama sebenarnya dengan Nanda tadi, kita boleh jadi intervensi yang ada di NIC itu tidak menyebutkan kata culture di nomenklaturnya. Tapi ketika kita buka definisinya atau kita buka poin-poin yang menjadi activity-nya di intervensi, activities-nya di intervensi atau kegiatan-kegiatannya itu berkaitan dengan budaya, maka itu bisa diambil sebagai intervensi keperawatan yang berbasis budaya, tapi dengan syarat bahwa itu memang intervensi yang cocok untuk mengatasi masalah yang ada dari hasil pengkajian kita. Oke, apalagi? Ini contoh langkahnya saja. Kenali warisan budaya diri. Jadi perawat itu
Kalau dia mau paham budaya klien, dia yang paling utama dia harus paham budayanya sendiri. Kalau dia tidak paham dengan warisan budayanya sendiri, bagaimana mungkin dia bisa paham dengan budaya orang lain? Selanjutnya, perhatikan adaptasi yang dilakukan klien. Ini menjadi penting karena tidak semua orang bisa dengan mudah beradaptasi dengan budaya yang baru, terutama terkait dengan intervensi yang kita tujukan untuk bernegosiasi dengan budayanya dia atau bahkan merestrukturisasi budayanya. Yang berikutnya, peduli terhadap warisan dan tradisi sehat klien sebagaimana yang ada dalam persepsinya klien. Jadi kita jangan tolak mentah-mentah. Kita care, kita tunjukkan rasa empati kita dengan budaya yang dia anut, di mana itu sangat-sangat berpengaruh dengan kesehatan klien. Kalau dia betul-betul bisa menyehatkan atau tidak bertentangan dengan kesehatan, kita akomodasi saja, kita persilakan saja. Kalau perlu kita fasilitasi, silakan lakukan. Tapi kalau misalnya itu bertentangan dengan kesehatan, kita negosiasikan, kita kasih tahu seperti ini keadaannya, ya, berdasarkan kita ajukan dengan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Baru kemudian kita negosiasikan. Dalam proses negosiasi ini kadang memang kita butuh bantuan orang lain, terutama pemuka adat atau tokoh agama, ya. Kadang kita sendiri belum tentu bisa meyakinkan. Maka tidak ada masalah kalau kemudian kita meminta bantuan tokoh agama atau tokoh adat untuk menjelaskan kepada klien hal-hal yang menjadi poin penting dalam proses negosiasi dan juga bahkan restrukturisasi budaya tadi. Kemudian yang berikutnya, susun rencana asuhan keperawatan, asuhan budaya bersama klien yang memadukan kepercayaan budaya terkait pemeliharaan, perlindungan, dan pemulihan kesehatan. Ini tadi sudah dibahas dalam pertanyaannya temannya, bahwa kita ini cuma memfasilitasi. Perawat itu cuma menolong saja mereka ketika mereka mendapati masalah kesehatan atau bahkan meminta untuk dibantu ditingkatkan kesehatannya. Jadi kita, kalau misalnya mereka menolak, ya, ya memang itu hak dia. Mereka adalah individu yang mandiri. Kita tidak bisa memaksakan. Tidak bisa memaksa mereka untuk menerima tindakan keperawatan kita. Karena individu itu, manusia itu dia mandiri. Tidak ada yang berhak menjajah dia. Tidak ada yang berhak untuk memaksakan kehendak kita, ya. Tidak ada yang berhak memaksakan kehendaknya kepada individu yang lain. Karena individu itu seharusnya dia bebas dan merdeka dan punya hak-hak asasi. Olehnya itu, ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa klien ini menolak, maka kita persilahkan dia. Kalau dalam tindakan di rumah sakit misalnya, kita minta dia tanda tangan, silakan tanda tangan kalau Anda sudah menolak tindakan keperawatan yang seharusnya dilakukan. Nah, khusus untuk kondisi darurat, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, dia tidak bisa berespon misalnya, koma dan seterusnya, tapi satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya adalah dengan melakukan tindakan keperawatan, maka itu kita bisa melakukan karena kita sudah ada payung hukumnya. Kalau misalnya mereka kalau misalnya si klien ini tidak ada keluarganya yang menandatangani kesepakatan atau persetujuan untuk melakukan tindakan. Sekali lagi bahwa rencana asuhan keperawatan ini harusnya dinegosiasikan, harusnya disusun bersama dengan klien. Karena klien ini adalah individu yang mandiri. Selain itu, keuntungannya bahwa ketika rencana asuhan keperawatan ini dilakukan bersama klien, maka klien merasa bertanggung jawab untuk menyukseskan rencana asuhan keperawatan ini, untuk mencapai hasil yang kita harapkan bersama. Kira seperti itu, ya. Selanjutnya, implementasi. Dalam proses implementasi, kita perawat menghargai pelestarian dan pemeliharaan budaya. Selama budaya itu sesuai dengan
kesehatan, atau bahkan kita fasilitasi kalau misalnya memang itu betul-betul mendukung kesehatan klien atau kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Nah, ketika kita menemukan ada nilai budaya yang tidak sesuai, tidak bisa sejalan dengan kesehatan, maka kita akomodasi yang bisa, tapi kita negosiasikan yang tidak bisa. Nah, ketika kita menemukan yang sama sekali tidak bisa lagi ditolerir, ya, maka satu-satunya cara adalah dengan merestrukturisasi budaya. Oke, untuk aspek evaluasi yang harus kita tanamkan bahwa dalam melakukan proses keperawatan, dari pengkajian sampai evaluasi itu sendiri, kita harus mampu memadukan konsep warisan dan etnisitas ini ke dalam nilai-nilai, ke dalam proses keperawatan yang kita jalankan. Maksudnya ketika kita melakukan pengkajian, kita harus paham bahwa mereka itu punya budaya yang mungkin saja berbeda dengan perawat. Dalam menjalankan atau melaksanakan tindakan keperawatan, merencanakan proses keperawatan, harus kita pertimbangkan mereka ini sebenarnya budayanya cocok atau tidak. Misalnya kita diperhadapkan dengan masalah makanan yang ini sangat lebih sering bertabrakan ya. Ada budaya mereka tidak bisa makan daging, sementara dia butuh makanan yang dari daging, butuh zat-zat yang ada dalam daging. Maka ini kita bisa carikan, mungkin ada solusi yang lain, makanan yang lain yang bisa mereplace kebutuhan nutrisi yang ada dalam daging itu sendiri. Jadi kita harus mempertimbangkan ini, tidak boleh kita tabrak ini, ya. Kemudian yang terakhir untuk evaluasi, kita bandingkan hasil klien. Jadi setelah kita melakukan pengkajian, kita buat perencanaan, kita intervensi ya, kita implementasikan rencana kita, maka kita lihat setelah kita implementasi apa hasilnya. Apakah klien menunjukkan peningkatan kesehatan sesuai dengan NOC yang sudah kita tulis di awal, ya, atau belum? Kalau belum, terutama terkait yang masalah budaya ini, maka kita harus lihat lagi. Mungkin persoalannya adalah kita yang belum paham tentang budayanya, atau mungkin kita belum mempertimbangkan aspek sistem kepercayaan si klien ini sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari intervensi kita. Demikian untuk materi proses keperawatan berbasis budaya, semoga bisa dipahami. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, saya tidak live group dulu, tapi mungkin saya tunggu 1x24 jam. Kalau betul-betul sudah tidak ada yang bertanya, maka saya akan live dari grupnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.